Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memasuki bulan Agustus ini ada dua momentum yang harus kita bahas, yaitu pertama memaknai makna tahun baru Hijriah yang kita dengan nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yaitu makna hijriah. Apa itu makna hijriah? Nanti kita bahas yang mana cara bahasa itu pindahnya sesuatu ke tempat yang lain. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, siswa-siswi Nasmi Sari, dalam memasuki tahun baru Hijriah, ketepatan tahun 1442 Hijriah, maka kita harus memahami beberapa makna yang sudah tadi kami sampaikan di awal. Makna pertama yaitu makna waktu yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Waktu yang terus menerus berjalan, waktu yang terus menerus tidak bisa kita ulang. Contoh kecil saja kita tuh tidak langsung buat SMP, enggak. Saya guru tidak langsung dewasa, enggak. Cilik dulu, kecil ya. TK 2 tahun, SD 6 tahun, nggak terasa mulai SMP. Itu proses. Ini proses. Lah, begitu juga kalian semua. Saya semua itu kalau ingin sukses harus berproses. Allah juga gitu. Allah menciptakan alam semesta juga berproses. Nah, salah satunya Allah menciptakan semesta ini berproses, ada bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, yaitu inna iddatasyuhur indallahi isna syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Artinya inna iddatasyuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallah di sisi Allah itu jumlah ada isna syahran, ada 12 bulan. Dihitung menurut perputaran matahari dikenal dengan tahun Masehi atau diawali dengan Januari sampai Desember. Itu jumlahnya berapa, Nana? 12. Begitu juga dihitung menurut perputaran bulan dikenal dengan Komariah atau Hijriah ini. Itu diawali dengan bulan Muharram sekarang ya, hari Jumat. Diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Itu kalau kita hitung jumlahnya 12 bulan. Dihitung menurut keyakinan orang Jawa, diawali dengan bulan Suro, diakhiri dengan bulan besar, ya ketemu 12 bulan jumlahnya. Dihitung menurut orang Cina, dikenal tahun baru Imlek ya 12 bulan. Artinya apa? Semua manusia menghitung bulan dalam 1 tahun itu ketemu 12 bulan. Maksudnya manusia menghitung itu semua sudah ketetapan Allah, bukan manusia menetapkan kalau tak hitung setahun olah, enggak. Allah semua fi kitabillah, itu sudah menjadi keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sombong hidup di dunia ini. Allah yang mengatur perputaran bulan, perputaran matahari dan sebagainya, ada siang, ada malam, Allah yang menciptakan. Ada kalian, ada semua di sini Allah Subhanahu. Kapan Allah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun? Yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika Allah menciptakan langit yang jumlahnya 7, dan ketika Allah menciptakan bumi. Khususnya dihitung menurut perputaran bulan atau dikenal dengan tahun Komariah, tahun Hijriah sekarang 1442 ya. Itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu lole diistimewakan oleh Allah. Maka kita wajib mengistimewakan, memuliakan. Bagaimana kita memuliakan bulan yang dimuliakan Allah? Yaitu kata Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kita muliakan dengan pertama memperbanyak doa. Makanya kita memasuki tahun baru Hijriah ya, itu harus diawali doa dengan baca doa akhir tahun. Setelah doa akhir tahun baru kita baca doa awal tahun. Itu salah satunya perintah
Rasulullah Muhammad SAW bersama doa. Yang kedua, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Salah satunya ibadah amal soleh, kita diperintahkan melakukan ibadah puasa sunnah di akhir tahun dan melakukan sunnah di awal tahun mulai hari Kamis sampai 10 hari pertama di bulan Muharram. Kalau tidak bisa, mungkin nggak kuat, ya kita harus sisihkan waktu 2 hari, tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan niat puasa Tasua dan Asyura. Kenapa, Nana? Ini kalau kita tidak memperbanyak ibadah, ya waktu kita rugi, ya, karena waktu kita terus berjalan. Di sebagian Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya wal asri, Allah sampai sumpah wal asri, demi masa, demi waktu yang terus berjalan. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, ada yang 31 dan 29 hari kalau Februari. Ya, dalam 1 tahun 12 bulan. Itu semua berjalan terus menerus tanpa ada seorang pun yang menghentikan waktu. Semua berjalan waktu itu. Tidak ada yang menghentikan atau mengundurkan waktu. Umpama saya sekarang ya, terus aku tak mundur cek nomeneh biar sekolah enggak bisa. Juga kamu mengulang hidup kamu supaya sekarang ke SD enggak bisa. Terus makanya kamu harus, kalian anak-anak semua yang aku cintai, manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah SWT dengan memperbanyak doa. Tentunya doa kepada orang tua itu wajib, minimal doa orang tua itu 5 kali. Gimana anak doanya? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka beliau menyayangi aku sejak kecil. Kau lelai umpama bayi orang tua gak sayang digledakno gak urip. Nah itu bukti Allah orang tua sayang. Nah kita diwajibkan berdoa wa maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira minimal 5 kali. Itu salah satu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal insana lafi khusrin. Kalau Allah menyediakan waktu, kita tidak banyak berdoa, kita tidak isi dengan banyak amal soleh, kita tidak isi dengan berbuat baik, dengan selalu berkarya, dengan selalu belajar sebagai siswa, rugi. Jadi semua manusia rugi. Innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi lek enggak memanfaatkan waktu. Woi sinau enggak sinau, boleh naik game-gamean contohnya ya. Contoh, atau enggak menghiraukan waktunya belajar enggak belajar. Waktunya bantu orang tua enggak bantu orang tua. Waktunya sholat enggak sholat. Oh itu rugi sekali. Yang enggak rugi illal ladzina amanu, orang yang beriman. Siapa yang orang beriman? Orang yang di dalam dirinya percaya kalau setiap perbuatan, setiap ucapan kita, setiap tindak tanduk kita, setiap tingkah laku kita dicatat, dibalas oleh Allah SWT. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik meskipun sekecil, ya mungkin ya kita menuangkan air minum ini ya, air minum, terus dikasihkan temannya, ini kan bantu, itu dicatat oleh Allah SWT. Mau kita menyisihkan batu atau bambu di tengah jalan supaya pejalan kaki atau yang pakai jalan itu tidak kena batu atau kena bambu, itu sudah amal ibadah sekecil apapun ditulis. Lebih-lebih kita melakukan ibadah sholat yang wajib, lebih kita melakukan ibadah puasa Ramadan, apalagi ibadah sunnah yang ini bulan Muharram dicatat. Itu yakin, oh lek setiap perbuatan kita dicatat, nglakoni apik dicatat. Sebaliknya faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat jelek sekecil apapun, menghina, menghibah, ngenyek le, ngenyek anak-anak koncoe yo. Terus bully ya, bully ya dalam sosmed, dalam kalimat di WA, di Instagram, di Facebook, di macam-macam wis.
di tulisan itu besok diminta pertanggungjawaban. Oh, kamu mengucap apa? Diminta pertanggungjawaban. Kamu tangannya untuk apa? Ya. Terus kakinya berjalan untuk menuju kemana? Itu semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Nah itu kalau orang iman, nah itu bisa dipilah-pilah. Oh, tangan kita tidak gawe, sinau nulis, ambil buku, ambil pulpen dan sebagainya. Itu tangan yang kita buat nulis diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman karena yakin setiap perbuatan baik akan memberikan balasan, memberikan pahala. Setiap perbuatan jelek akan mendapat siksa. Kalau kita mendapat siksa, sering gelisah, sering susah. Sering gelisah, susah hatinya meskipun mungkin tercukupi secara lahir, tapi batin nggak bisa dibohongi. Wong susah itu nggak bisa dibohongi. Nah ini kalau banyak amal jeleknya diberikan siksa batinnya susah terus oleh Allah SWT. Nah dia nggak susah, wa amilus solihat, kita diberitakan selalu setelah kita yakin beramal soleh, beramal baik, berbakti contohnya kepada orang tua tadi yang sudah saya terangkan, berbakti juga ke guru kita, bapak guru kita, berbakti kepada teman-teman kita, tetangga kita dan sebagainya, sampai tumbuhan ini loh ya, kalau kita mungkin seperti ini nggak ada gunanya, nggak boleh. Semua makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia itu makhluk Allah yang harus kita perbuati, harus kita berlakukan secara baik. Ya. Kalau enggak gitu rugi waktu kita sudah kita berikan oleh Allah, rugi tidak dibuat sesuatu yang manfaat. Karena setiap manusia itu khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi kita semua. Contoh, ya, yang nyuting saya ini, ada Pak Dian, Pak Eri, itu manfaat untuk saya. Kalau umpamanya tidak ada nyuting, nggak iso. Itu contoh kecil, umpamu membantu mengambilkan sepatu temannya, contoh itu juga bermanfaat. Mungkin menolong temannya, ya, gonceng, itu manfaat. Ada banyak contoh-contoh kecil. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu makna hijriyah, artinya pindah, ya. Pindah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang baik. Itu namanya makna hijriyah. Oh, saya sudah melakukan apa? Harus berhijrah, harus berpindah. Jangan sampai kita itu statis. Jangan sampai kita itu tetap, ya, harus dinamis, terus bergerak. Kalau statis tetap itu jenenge rugi. Itu namanya makna hijrah. Hijriyah itu pindah, berpindahnya sesuatu perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah SWT, yang disenangi oleh kedua orang tua, yang disenangi oleh bapak ibu. Yang paling akhir yaitu makna hijrah, kita diberikan kenikmatan hidup bisa menghirup udara di dunia ini. Umpama is gak iso ngirup udara, sak oksigen sak tangki ya, cilik ini dia. Itu jutaan. Itu berarti cuma berapa menit. Nah, kita ngirup ini gratis, nggak bayar apa-apa. Itu kita manfaatkan untuk apa? Untuk ibadah. Karena Allah berfirman dalam Quran di surah Al-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku kata Allah tidak akan menciptakan makhluk yang namanya jin dan tidak akan menciptakan makhluk yang namanya manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Ya, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada hablum minanas, ada hablum minallah. Ya. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Jadi kita harus baik dengan Allah, harus baik dengan sama manusia. Jangan sampai kita api mbek menungso, mbek Allah ke api. Contohnya apa? Menungso gak gelem bae itu jenenge enggak api mbek Gusti Allah. Itu makna yang harus saya semua, kalian semua pahami di memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, dengan tujuan maksud supaya kalian bisa berubah, saya berharap semua bisa berubah yang lebih baik, dan agar di tahun-tahun berikutnya kita menjadi manusia siswa-siswi yang lebih bermanfaat, yang lebih berpotensi, yang lebih artinya kepada agama, kepada negara, kepada bangsa. Cita-cita kita tercapai berkat apa? Berkat dinamis amaliyah kita, berkat gerak kita, berkat
berkat usaha kita, baik usaha lahir maupun usaha batin melalui doa. Inilah makna, yaitu sedikit dari memasuki tahun Hijriah 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang namanya wabah COVID-19 yang terus-menerus berakhir juga bisa dihilangkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bertatap muka, sehingga kita bisa belajar dengan normal kembali, kita bisa bertemu dengan bapak-bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada bapak sekolah, bapak ibu guru dan karyawan SMP di Sungsari, dan aku yang aku cintai. Saya berdoa semoga semua sukses, tidak ada yang tidak sukses. Syaratnya satu, hormat bapak ibu guru, patuh kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.